Kabar ini, kabar terkabar. Ibu, jadi untuk jalan yang rusak bukan hanya karena viral bahwa Bapak Presiden turun tangan, memang sudah sejak Januari dulu sampai Februari banyak sekali aduan-aduan tentang jalan daerah yang rusak. Oke? Untuk itulah disiapkan yang namanya Inpres Jalan Daerah untuk ikut mempercepat perbaikan jalan-jalan yang rusak di daerah, baik jalan kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Untuk jalan daerah Inpres ini dikhususkan untuk yang menangani jalan kabupaten kota dan provinsi. Jadi pembagian tugasnya dengan adanya undang-undang jalan, ada juga nanti saya sedikit untuk untuk undang-undang sumber daya air tentang penanganan irigasi. Untuk jalan, kita semua sudah tahu pasti ada hierarki kewenangan dan tanggung jawab. Jalan nasional yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, kemudian jalan provinsi yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten, dan jalan kabupaten atau kota di dalam kawasannya di kabupaten kota. Ini kayak pohon. Pohon ada batangnya, ada cabangnya, dan ada rantingnya. Ini semua tanggung jawabnya di masing-masing pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Namun dalam asas desentralisasi, seperti hanya penanganan irigasi. Irigasi yang di atas 3.000 hektar merupakan tanggung jawab pemerintah nasional pusat. Irigasi antara 2.000 sampai 3.000 hektar tanggung jawab provinsi, dan irigasi di bawah 2.000 hektar merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Namun, kalau pemerintah yang di bawahnya dirasakan tidak mampu atau tidak sanggup, bisa menyerahkan kepada pemerintah yang di atasnya. Seperti halnya dengan penanganan bencana alam. Okay? Kalau tidak ada yang bencana alam daerah maupun nasional. Kalau daerah bisa menangani pasti daerah. Tapi kalau dirasa tidak mampu ke pusat. Nah, jalan di Lampung ini juga jalan kabupaten dan kota, juga jalan di provinsi. Termasuk yang kemarin sekalian ditinjau untuk di Jambi dan di Sumatera Utara. Jadi kriterianya sudah tegas disampaikan oleh Pak Presiden, tidak hanya semena-mena atau semata-mata serta-merta mengambil alih, tapi adalah jalan daerah yang rusak parah dan yang dianggap pemerintah daerahnya, baik kabupaten, kota maupun provinsi, merasa keberatan untuk terlalu berat untuk menanganinya, karena infrastruktur ini memang mahal. Okay? Tapi nanti kita sehingga itu bisa, kalau terlalu rusak berat, meresahkan masyarakat, mengganggu perjalanan logistik, meningkatkan investasi, inflasi. Ya. Jadi jalan itu mempengaruhi biaya logistik. Betul. Dan juga meningkatkan inflasi. Kalau itu sudah dirasakan mengganggu, itulah yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Baik, tadi Pak Abbas menyebut bahwa sebelum viral memang pemerintah ini sudah berniat untuk mengambil alih perbaikan jalan yang rusak di daerah. Namun karena kemarin jalan yang di Lampung ini sempat viral, maka Lampung terlebih dahulu ya Pak. Kemudian Presiden Jokowi juga sempat ke Sumatera Utara. Nah, tentu dengan adanya jalan Lampung yang viral ini, banyak warga yang juga meminta agar jalan-jalan yang rusak di daerahnya juga diambil alih oleh pemerintah pusat. Tanggapan Bapak seperti apa? Iya, jadi di Lampung Pak Presiden sudah menyampaikan kalau ada jalan-jalan daerah yang rusak parah. Jadi kriterianya rusak parah, kemudian daerah-daerah produksi, kemudian daerah-daerah pasar, dan daerah-daerah pariwisata, laporkan kepada Presiden. Bisa melaporkan pada Presiden, bukan laporkan pada Presiden, dapat melaporkan langsung. Dan itu ternyata di medsosnya Bapak Presiden ada 7.400 sudah aduan itu. Nah, ini kita seleksi, mana-mana yang prioritas. Ya. Semuanya tidak bisa
sekaligus, tapi diprioritaskan dengan kriteria tadi, karena harus butuh desain. Apakah sudah ada desainnya? Apakah itu di daerah yang memang prioritas untuk ditangani? Ya kan? Jadi itu ada 7.400. Nah, sekarang ini kami dengan impres jalan yang direncanakan sejak Februari itu, sekarang sedang di prioritas pertama mungkin sekitar 5.000-an ruas jalan yang akan ditangani dengan biaya 14,9 triliun. Totalnya yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 32,7 triliun.